Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah, langkah-langkah kita terbimbing oleh hidayah hingga meninggal nanti dalam kondisi husnul khatimah. Salawat beriringan salam semoga tetap Allah SWT curahkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan umat yang istiqamah sehingga hari kiamat nanti. Berikutnya khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib dan hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan raga yang sabar menghadapi musibah, serta istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Hadis ini menyebutkan 4 nikmat terbaik dari seorang hamba. 4 nikmat ini jauh lebih berharga dibanding harta, sawah, kebun, rumah, kendaraan mewah, bahkan emas dan perak sekalipun. Alangkah beruntungnya orang yang Allah beri nikmat tersebut kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, nikmat yang pertama adalah hati yang pandai bersyukur. Syukur adalah sifat para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sosok nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak kekuatan, kaya raya, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin, dan sebagainya. Nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Dalam surah An-Naml ayat 40 disebutkan perkataan beliau yang menyejarah,
yaitu ini termasuk karunia dari Robku untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur. Dan barang siapa ingkar, sesungguhnya Robku maha kaya dan maha mulia. Contoh lainnya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 3 disebutkan bahwa beliau adalah abda syakura, hamba yang banyak bersyukur. Adapun alasan kenapa ia mendapat gelar istimewa tersebut adalah karena Nabi Nuh senantiasa memuji Allah SWT atas nikmat-nikmat yang melekat pada dirinya, seperti nikmat makan dan nikmat pakaian. Rasulullah SAW juga tentunya merupakan pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya dengan ucapan lisan, tetapi dengan memperbanyak sholat. Inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah menggunakan kenikmatan sesuai kehendak pemberiannya. Tasrifun nikmah ala muraddi mu'tiha. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku, maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya, dan kami dapat berpegang teguh dengannya." Rasulullah menjawab, "Lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Zikir yang dimaksud bukan sekedar rapalan kalimat-kalimat tertentu. Lebih daripada itu, zikir yang benar harus disertai kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang beriman dan zikirnya orang munafik. Seseorang mukmin banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan di hadapan Allah, sedangkan orang munafik sedikit berzikir dan itu pun dilakukan dengan berat hati, sekedar formalitas belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berbuat riya di hadapan manusia dan tidak mengingati Allah kecuali hanya sedikit saja. Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Seperti itulah kondisi kaum munafik. Berbeda halnya dengan kondisi orang-orang yang beriman. Ciri khas mereka melazimi zikir atau mengingat Allah di setiap waktu sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring sambil merenungi penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Quran surat Al-Imran ayat 191. Zikir adalah nafas yang mengisi setiap aktivitas. Ketika hendak makan dan minum, menjelang tidur atau terbangun, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, semua doa dan zikirnya, baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi yang sedang berkecamuk. Cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh saat hati bergejolak adalah dengan berzikir. Dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan, "Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka kuatkanlah pendirian kalian dan berzikirlah mengingati Allah dengan berzikir yang banyak, agar kalian mendapatkan kemenangan." Quran surat Al-Anfal ayat 45. Betapa nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba dalam lisan yang senantiasa berzikir dalam setiap waktu dan keadaan.
lisan yang tidak pernah bosan untuk melantunkan untayan kalimat zikir. Inilah nikmat yang paling utama, karena orang yang banyak berzikir artinya akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ketiga adalah raga yang bersabar atas musibah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset. Kalam hikmah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan, dan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwa sabar yang adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Pepatah Arab mengatakan, asyabru ala syada'id yan tajul fawaid. Kesabaran di waktu sulit akan mendatangkan banyak faedah. Adapun ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh, menahan rasa sakit, memikul beban berat, dan menghadapi semua cobaan dengan keteguhan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, nikmat berikutnya adalah istri yang solehah, perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, paham ilmu agama, dan berakhlak mulia. Sudah pasti inilah kriteria yang dihambakan oleh banyak pria, role model muslimah yang menjadi penyejuk mata, pandai menjaga kesuciannya, pandai juga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, kedudukan istri solehah merupakan karunia Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada emas dan harta benda. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah membuktikan betapa nikmatnya mempunyai istri yang soleha. Sebagaimana telah diketahui, beliau menikahi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha bukan karena fisiknya atau karena hartanya, tetapi karena akhlaknya yang memikat hati. Maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tempatnya ketika beliau merasakan ketakutan setelah bertemu sosok malaikat Jibril saat mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah menenangkan hati Nabi, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selalu dan selamanya, sebab engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu, dan meringankan beban orang-orang kesulitan. Begitulah kata-kata seorang istri soleha menumbuhkan dan meneguhkan semangat suami yang sedang menghadapi situasi pelik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memperjelas sifat-sifat karakteristik wanita soleha. Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki ia adalah wanita yang soleha. Apabila dipandang, ia menyejukkan mata suaminya. Apabila diperintah, ia mematuhinya. Apabila suami tidak di rumah, ia menjaga dirinya. Pada masa salafus shahih, para wanita mendukung suami mereka untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencoba menggoyahkan hati mereka, dengan keyakinan yang kuat, mereka membungkam para penggebos itu. Dikatakan kepada mereka, bagaimana mungkin engkau memperbolehkan suamimu keluar berjuang? Apakah engkau sanggup hidup sendiri? Mereka menjawab, orang yang
bisa makan telah pergi, namun Sang Maha Pemberi rezeki tetap ada di sisi kami. Istri-istri solehah di masa salaf membantu suaminya untuk taat kepada Allah saat suaminya hendak keluar rumah mencari rezeki. Istri solehah berkata, hati-hatilah dengan pendapatan yang haram, sebab kami sanggup menahan lapar dan fakir, akan tetapi kami tidak akan sanggup bersabar menahan puasnya api neraka dan kemurkaan Allah yang Maha Perkasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 4 nikmat terbaik yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Semoga kita semua dipilih oleh Allah namun untuk mendapatkan 4 nikmat tersebut. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa tilawatihi innahu huwas samiun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahum amma naha wa lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsi wa thana bimalaikatihi biqudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat. Allahumma ansur mujahidina fi sabilik fi kulli makan. Allahumma ansur nasran mu'azaran. Allahumma arbit ala qulubihim wa thabbit aqdamahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa aqimus shalah.